Jadi yang artinya, maknanya Al-Khaliq ini adalah yang maha menciptakan. Ya. Jadi mustahil kalau bahasa ilmu sifat 20 tuh Allah itu diciptakan. Nah, ini kalau Asmaul Husna yang namanya Al-Khaliq itu yang maha menciptakan. Tapi dalam kitab itu ada 3 yang name yang serupa, ya. Tapi tidak sama, punya maknanya masing-masing. Yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. 3 nama yang serupa, maknanya itu, tapi maksudnya itu beda. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitab itu namanya Al-Khaliq itu, ya, diartikan dialah Allah yang mempunyai sifat, ya, yang menetapkan sesuatu itu keputusannya mutlak, ya, dalam hal penciptaan. Nah, jadi kita ambil itibar sedikit, ya. Karena ilmu tauhid nih kadang-kadang harus untuk mendekatkan paham itu harus dengan itibar. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Allah ini mesti luput daripada, maha suci daripada perumpamaan. Karena zat Allah zat yang maha sempurna, yang laisa kamislihi syai'un. Nah, tapi bahasa kitab tasawuf ini iktibar itu hanya untuk mendekatkan pemahaman kita. Bukan berarti Tuhan diumpamakan, bukan. Cuma untuk mendekatkan pemahaman kita. Nah, jadi sifat Al-Khaliq ini, ya, Allah yang maha mencipta. Nah, begini pemahamannya. Seperti Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan ketetapan yang pasti. Nah, contoh kita aja lah, nah, ini itibar nih. Kita nak buat rumah, ya, dengan ukuran sekian-sekian, bentuknya, sifatnya, jadi rumah. Tapi belum ada isinya, belum disempurnakan, karena belum dicat, belum. Nah, kalau Allah seperti itu, kalau baru Al-Khaliq, baru sifatnya yang maha menetapkan, karena masih disambung dengan sifat Al-Bari dan Al-Musawwir. Kalau kita ini, kejadian kita tadi itu, cerita yang kita awal tadi itu, udah termasuk 3 sifat Allah ada di situ, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Yeah. Ada mata, dah melihat, seperti itu, disempurnakan dengan Al-Musawwir. Tapi kalau sifat hanya Al-Khaliq, hanya sebatas menetapkan untuk penciptaan. Wah, aku nak jadikan manusia kalau, seperti itu mutlak, ya. Nah, makanya Asmaul Husna ini, ya, bukan sembarangan, ya, orang ngarangnya itu. Dari mulai Allah sampai Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu tidak bisa tukar-tukar tuh. Karena dia punya makna tersendiri yang harus kita gali, harus kita pelajari dalam. Itu sebenarnya ada kitabnya. Nah, cuma inilah keterbatasan kita, tidak ada kemampuan kita untuk belajar. Kita malas. Mungkin gurunya pun untuk saat ini agak susah, karena tidak menguasai bahasa kitab, hanya menguasai bahasa Google. Nah, kan kalau bahasa Google rata-rata ustadz dah hafal. Tapi kalau bahasa kitab macam ini dah pening kepalanya dah. Tapi biasa ilmu yang berharga itu memang di kitab-kitab. Kalau bahasa Google itu ibarat kerikil dengan bata, itu mana berharga? Masih berharga bata kan daripada kerikil. Kalau Google itu ibaratkan kerikil, masih bertaburan di jalan-jalan. Tapi kalau bata itu udah orang simpan, orang adakan rumahnya, orang bahasa kitab seperti itu.
Tapi orang ambil singkat sekarang. Digogel aja lah. Tak perlu lagi nak belajar, tak perlu lagi nak majlis taklim. Kita baca ya YouTube, buka YouTube itu dah ada. Tidak tahu, itu hanya untuk mengisi di kepala aja. Tidak sampai ke ruh yang Allah tiapkan tadi. Karena apa? Karena ruh kita ini berlapis-lapis ya. Nanti kita kaji lagi tentang ruh ini, kan baru tentang jasad tadi. Masih panjang perjalanan kita insyaallah. Ini kembali ke masalah Al-Khaliq ya. Bagaimana kalau kita tidak meyakini yang namanya Asmaul Husna ini? Tidak meyakini kita yang namanya Al-Khaliq tadi, bagaimana? Termasuk kita kufur, karena itu diambil dari Al-Quran, sifat-sifat Asmaul Husna itu. Jadi mesti kita iman nih, mesti kita yakin nih bahwa Allah itu suatu keputusannya yang maha pencipta. Dialah. Nah, bagaimana dengan makhluk? Makhluk juga bisa menciptakan sesuatu kan? Tapi dari mana bahannya? Dari mana barangnya? Nyontoh siapa? Kalau Allah Ta'ala itu enggak. Enggak jadi sifat ilmunya. Kita nak buat patung lalat pun masih nyontoh kita. Cari gambar loh di Google katanya kan. Buka Google loh begini, bulunya sekian. Burung Garuda aja kita contoh. Harus nyontoh. Ini penciptaan manusia namanya. Makanya tidak hakikat sebenarnya. Jadi penampakan yang ada di alam dunia ini ya menunjukkan mazharnya penampakan sifat Allah yang Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Termasuk alam raya yang luas ini. Inilah penampakan bahwa Allah itu sifatnya Al-Khaliq. Termasuk kita nih. Ya, seperti proses tadi itu dijadikan 40 hari pertama, kedua, ketiga itu. Itulah dia. Dengan adanya sifat Allah yang namanya Al-Khaliq.